Tahun terakhir, lanskap informasi juga berubah sangat cepat. Lebih dari 200 juta penduduk di Indonesia, atau tepatnya kurang lebih 220 juta penduduk di Indonesia saat ini sudah terhubung dengan internet dan menciptakan ruang informasi yang terus bergerak tanpa jeda. Namun demikian, di tengah arus yang jelas ini, masyarakat tetap memerlukan kejelasan informasi dan konsistensi. Kita melihat tantangan yang nyata, isu-isu yang banyak sekali masukan dari kami terkait layanan-layanan kesehatan, layanan publik yang banyak menjadi target dari disinformasi, terutama kesehatan. Ini banyak dokter-dokter yang menyampaikan kepada kami banyak sekali informasi yang tidak benar yang disampaikan oleh orang-orang yang sebetulnya dengan background yang tidak terkait dengan kesehatan, tapi memberikan informasi-informasi yang salah atau disinformasi. Karena itu peran pemerintah daerah menjadi semakin strategis, harus semakin dekat dengan masyarakat, layanan publik yang paling mendasar seperti kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, hingga penanggulangan bencana, semuanya banyak sekali yang dilaksanakan. Memang meskipun kebijakan makronya di pusat, tapi yang pelaksana di daerah adalah Bapak Ibu Kepala Daerah sekalian yang hadir di sini. Kemudian juga tentu itu memerlukan sarana-sarana informasi yang tepat. Dan tadi saya sampaikan pentingnya ada informasi yang benar, yang konsisten, dan saya rasa kita perlu memberi semangat RRI karena di tengah begitu tantangan yang luar biasa di era digital ini, RRI bisa terus eksis dan bahkan berkonvergensi. Tidak hanya melakukan layanan radio seperti biasa, tapi juga yang terdigitalisasi. Kita bolehkan aplaus kepada RRI. Beberapa KL lain, KSP dan sebagainya, dalam kerangka memberikan apresiasi kepada pemerintahan daerah yang melakukan komunikasi yang bagus. Jadi ini memberi semangat teman-teman di daerah dalam melakukan komunikasi atas program-program dari pusat maupun di daerah sendiri agar mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga ketika masyarakat memahami programnya maka bisa jadi kita mungkin RRI sendiri silakan kalau ada saya dalam kerangka meningkatkan komunikasi yang baik di daerah ya, jadi kita juga memahami kita di dalam era digital ini media massa yang terus konsisten memberikan informasi yang akurat, memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat menjadi amat penting untuk menghindari masyarakat dari informasi-informasi yang salah, terutama yang terkait dengan layanan-layanan publik, semisal salah satu yang paling banyak disoroti itu kesehatan. Jadi banyak informasi-informasi yang salah atau disinformasi terkait layanan-layanan kesehatan. Nah ini kenapa RRI menjadi penting sebagai media yang konsisten sejak tahun berapa ya Pak Dirut ya? Tahun 45 hingga saat ini terus menyuarakan berita-berita benar, dan yang paling baik menurut saya adalah kemampuan dari media-media mainstream kita seperti RRI untuk kemudian melakukan konvergensi, tidak hanya memberikan layanan di radio tapi juga siaran radio secara itu mungkin langkah-langkah dari kami tentu melakukan regulasi-regulasi yang berbeda. Kreativitas baru yang dilahirkan oleh Radio Indonesia. Kita berharap bahwa kegiatan ini akan terus berlanjut, tetapi memang harus lebih luas lagi jangkauan dari kriteria-kriteria yang ada. Kalau tadi kan kelihatannya masih hanya menyentuh pemerintah kabupaten. Nah, kalau pemerintah kabupaten itu kan berarti dia semacam ekosistem pemerintahan yang memang dikerjakan oleh banyak pihak. Nah, ke depan kita berharap bahwa award-award seperti ini menyentuh individu-individu yang bekerja untuk berkontribusi dalam membangun ekonomi masyarakat kecil menengah ke bawah. Jadi ini saya kira salah satu PR yang ke depan ini bisa dikembangkan oleh Radio Indonesia. Dan saya yakin kalau ini dikembangkan terus, maka semangat masyarakat itu akan menjadi lebih
daerah, gitu. Terutama ya kalau sekarang kan pemerintah dalam hal ini Pak Prabowo saya kira sedang serius sekali untuk bagaimana mengembangkan usaha kecil menengah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kira ini perlu ada sosialisasi juga yang lebih luas terhadap kegiatan ini sehingga baik pemerintah daerah maupun masyarakat luas semakin tahu bahwa ada katakanlah semacam kompetisi quote-unquote ya yang dilakukan oleh Radio Republik Indonesia. Dengan begitu orang tidak sambilan mengikuti kegiatan ini tetapi sungguh-sungguh. Jadi mereka mempersiapkan diri dan juga mempersiapkan program-program yang betul-betul memiliki daya saing yang baik. Kemudian yang ketiga, saya juga berharap bahwa RRI bisa melakukan kerjasama yang lebih luas, terutama dengan lembaga-lembaga swasta atau perusahaan-perusahaan swasta yang punya CSR, yang dengan begitu nanti bukan hanya mereka dapat hadiah semacam award seperti itu, tetapi juga mungkin ada bantuan-bantuan modal yang bisa diberikan kepada mereka. Dengan begitu dampak daripada kegiatan ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat kita. Dan saya yakin RRI dengan pengalaman yang cukup lama dan juga capaian-capaian yang diperoleh selama ini, itu insya Allah akan membuat orang percaya bahwa apa yang dilakukan oleh RRI berdampak positif bagi kehidupan sosial masyarakat.